Pemirsa, tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo berniat menggugat surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang diterbitkan Polda Metro Jaya ke mantan tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Rencana menggugat SP3 Egy Sujana, Damai Harilubis demi kepentingan 6 tersangka lain di kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menganggap penerbitan SP3 tak sesuai prosedur hukum. SP3 diterbitkan Polda Metro Jaya pada 15 Januari 2026, sehari setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapatkan restoratif justice yang disepakati pelapor dan terlapor. SP3 terbit sepekan usai Egy dan Hari mengunjungi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Nah, keadilan restoratif ini diajukan kepada pelapor. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana mengembalikan kondisi korban ataupun pelapor dan kondisi tersangka. Dalam hal ini disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menempuh jalur proses hukum. Bagaimana penjelasan alasan rencana gugatan SP3 Egy Sujana oleh Roy Suryo CS? Kita tanyakan langsung ke kuasa hukum yang sudah hadir sore ini di studio. Ada Abdul Ghafur Sangaji, dan untuk mengetahui pandangan dari praktisi hukum, kita bahas bersama narasumber lain, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, disingkat Petisi Ahli, Pitra Romadoni. Bang Pitra dan juga Bang Sangaji, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terkait dengan SP3, RJ berujung SP3 pada Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Fasilitas hukum ini yang juga bisa Anda tempuh untuk klien Anda? Sejauh ini hasil komunikasi kami dengan tersangka lainnya ya, karena perkara ini kan masih ada sisa 6 tersangka ya, yaitu 3 orang di klaster pertama dan 3 orang di klaster kedua. Sejauh hasil komunikasi kami terakhir, itu belum ada keinginan untuk melakukan restoratif justice atau berdamai dengan Pak Jokowi dalam perkara dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana dengan rekan Anda Egy Sujana dan Damai Harilubis yang dinyatakan terlepas dari jeratan hukum setelah terbitnya SP3 dari kepolisian? Sebetulnya manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan DHL, menurut kami sebetulnya itu sesuatu yang tidak mengagetkan ya. Karena kami sudah mencium aroma itu pada saat dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember. Di mana pada saat kami lakukan gelar perkara khusus itu, kebetulan saya hadir untuk 2 sesi gelar perkara khusus, pada sesi pertama dan sesi kedua. Quote and quote, Bang Egy dan kemudian DHL itu sebetulnya sudah menyerah terhadap proses hukum ini gitu ya. Jadi semua argumentasi hukum yang disampaikan oleh 3 anggota tim pengacaranya Bang Egy, sebetulnya dalam perkara khusus itu mereka lebih meminta supaya penetapan tersangkanya Bang ES dan kemudian DHL itu ditinjau ulang kembali gitu ya. Karena alasannya satu, Bang Egy tidak pernah diperiksa sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ada pendapat ahli yang mereka ajukan berupa legal opinion, saya kira itu juga kurang tepat karena itu kan belum menjadi alat bukti ya. Jadi tidak serta-merta dengan pengajuan itu lantas penyidik mau memenuhi permintaan mereka gitu. Jadi memang dari awal kami sudah mencium itu gitu ya. Seharusnya gelar perkara khusus yang dilakukan itu lebih kepada mengeksplor bagaimana alasan-alasan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan 8 tersangka, baik dari sisi penerapan pasal, kemudian analisa terhadap unsur-unsur delik, analisa yuridis, kemudian juga terhadap pertanggungjawaban mereka dalam memberikan informasi alat bukti, kemudian juga barang bukti gitu. Jadi lebih kepada substansi itu yang seharusnya menjadi pokok persoalan kita dalam gelar perkara khusus. Tetapi kemudian mereka lebih memilih untuk meminta quote and quote ya pengampunan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya mereka dikeluarkan dalam dari perkara ini. Nah, manuver itulah kemudian ditindaklanjuti dengan kedatangan mereka ke Solo. Baik, kalau dibilang menurut Anda tadi Egy Sujana dan Damai Harilubis ini sudah ada gelagat menyerah, begitu ya? Betul. Apakah itu ada artinya bahwa keyakinan keduanya untuk menang dalam gugatan yang teman-teman Anda ajukan itu sudah kebayang hasilnya akan seperti apa? Ya, saya tidak bisa memberikan analisa terhadap apa alasan mereka secara private
untuk kemudian menarik diri dalam perkara ini. Karena perlu diingat bahwa Bang Egy lah salah satu orang yang menjadi tokoh kunci dalam perkara ini. Pada tanggal 9 Desember 2024, Bang Egy membuka laporan di Baris Krim Polri, kemudian menarik 3 orang ahli yang kita sebut RRT, ya Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa untuk menjadi ahli di sana gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya, manuver hukum yang dilakukan Bang Egy dan kemudian DHL ini sebetulnya ujungnya adalah mereka ingin menarik diri dari perkara ini di saat perkara ini sudah masuk di tahap yang sangat krusial. Jadi di tikungan yang krusial itu kemudian mereka berbelok arah, kemudian mencari diri untuk menyelamatkan diri. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah mereka memperkirakan apa ke depan, ya itu tanyakan saja kepada mereka. Menyelamatkan diri karena mereka tahu bahwa di depan akan ada jalan terjal yang mungkin bisa menjerumuskan dia begitu. Tapi ya, tahan dulu. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra ini RJ fasilitas hukum yang disediakan untuk seluruh warga negara dalam memperoleh kepastian hukum begitu ya. Termasuk dengan para tersangka selain 2 orang yang memang sudah di SP3-kan. Lalu bagaimana pemenuhan syaratnya? Yang pertama kita lihat sesuai dengan KUHP kan adanya kesepakatan dari para pihak. Artinya mereka bersepakat seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi untuk mewujudkan kembali seperti keadaan semula. Tapi saya melihat di dalam restoratif justice ini apabila memang ada para pihak yang memang keberatan dengan SP3 itu, dia bisa menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 tersebut. Tapi hari ini Bang Irsal kita melihat tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan penghentian SP3 tersebut melalui jalur hukum yang sah. Akan tetapi hanya sekedar omon-omon, ya katanya ini salah dan lain-lainnya. Saya kira ini perlu diuji kalau memang itu memang keadilan restoratif justice itu menimbulkan SP3 itu tidak sesuai dengan hukum, ya agar masyarakat tercerdaskan juga. Jangan kita menyampaikan suatu hal tapi kita tidak menguji ke pengadilan. Saya melihat dalam kasus ini dari segi pandangan praktisi ya Bang Irsal, bahwasanya dengan penghentian perkara ini SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya ini, teman-teman daripada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang dulunya tersangka itu keberatan terkait dengan penghentian perkara ini. Artinya mereka ingin mewakili masyarakat bahwasanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis harus diadili. Kan seperti itu. Semestinya mereka senang dan berterima kasih karena Egy Sujana itu tidak diadili. Dan Damai Hari Lubis. Kenapa? Karena sudah ada pengampunan daripada korban. Nah, maka dari itu ini sangat aneh sekali ketika memang ada yang berhasil tidak diadili di persidangan dan diberikan restoratif justice, tapi yang keberatan itu adalah teman-temannya. Sehingga mereka menginginkan Egy Sujana harus diadili di persidangan dan kalau memang salah hukum dia, kan begitu. Nah, saya kira itulah sifat daripada pidana ini, sifatnya ultimum remedium, bahwasannya hukum pidana upaya hukum terakhir dalam menyelesaikan persoalan agar setiap kasus itu semuanya tidak mesti harus dihukum orang, kan gitu, tapi bisa diselesaikan melalui kesepakatan dan hal lainnya. Bang Pitra, bagaimana kemudian jika kemarin Refli Harun sempat mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan restoratif justice tidak terpenuhi dalam kasusnya Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, antara lain adalah kalau menurut KUHP baru RJ boleh dilakukan di bawah 5 tahun tuntutannya, sehingga SP3 ini patut dipertanyakan keabsahannya begitu. Apa yang kemudian bisa dijawab? Saya kira pasal yang dilaporkan itu bukan pasal kumulatif ya, akan tetapi pasal alternatif. Ada beberapa pointer-pointer dalam pasal tersebut. Salah satunya adalah kasus terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu ancaman pidana di bawah 5 tahun. Dan kalau pendapat seseorang mengatakan itu bermasalah, itu sah-sah saja dia menyatakan pendapat. Akan tetapi pendapat dia ini tidak pernah diuji melalui sistem peradilan yang sah, melalui pra-peradilan, kan begitu. Maka dari itu saya menganggap bahwasanya omongan daripada Refli Harun ini hanya sekedar opini semata tanpa dilandaskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan penetapan sah atau tidaknya SP3 tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menuding bahwasanya SP3 itu cacat formil, kan begitu. Saya tidak menemukan cacat formil dalam pemberhentian perkara tersebut karena di dalam pasal 83 KUHP itu dijelaskan bahwasanya mekanisme penyelesaian keadilan restoratif ini bisa diselesaikan di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan maupun di penuntutan. Jadi itu sah-sah saja apabila memang
para pihak bersepakat untuk mengakhiri pertikaiannya dan mewujudkan kembali seperti keadaan semula, itu merupakan hak masing-masing pihak. Apalagi korbannya memaafkan itu, gitu loh. Dan tidak ada pasal yang mengatakan harus ada permintaan maaf, tidak ada pasal manapun. Baik, Bang Pitra.